Baiklah teman-teman, semoga tadi diskusinya udah mencapai satu kesimpulan dan sudah ada ininya ya perwakilan dari kelompoknya untuk berbagi. Sekarang siapa nih yang mau berbagi mewakili kelompoknya? Kelompok 8, Kak. Ya, dari kelompok 8, silakan perwakilan dari kelompok 8. Ayo. Oh iya Kak. Shalom. Jadi pertanyaan nomor 1, apa yang menjadi penghalang kalian bersukacita di masa sulit? Jadi dari kelompok kami tadi bahas tuh tentang kayak lebih ke ego sih Kak. Soalnya kalau dari kita sendiri, kalau ego kita tinggi untuk tidak memaafkan gitu, maka nggak bakal pernah selesai masalah itu. Nggak ada sukacita bagi kita. Seperti itu. Kak, yang bagian kedua, apa peran komunitas dalam pertumbuhan sukacita kita masing-masing? Jadi dari kelompok 8 tadi kami juga sempat membahas bahwa dalam komunitas itu berperan sebagai kami dalam komunitas itu perannya itu untuk saling membangun dan saling mengingatkan sehingga kita sama-sama bisa bertumbuh dalam kasih Kristus, karena dalam komunitas itu kita nggak mungkin kan berjalan sendiri, pasti ada butuh teman-teman yang lain untuk saling mengingatkan kita. Terima kasih Kak. Sudah mewakili kelompok 8. Silakan teman-teman yang lain. Kelompok 3. Oke, Kak Margaret. Ya tadi kelompok 3 ada aku, ada Disti sama ada Evi. Kita berbagi untuk pertanyaan yang pertama itu penghalang. Awalnya itu kita ada yang bilang masih tenggelam di masa sulit, misalnya tenggelam di masalah itu gitu. Jadi ketika ada masalah, ada kesulitan tuh kita semakin tenggelam gitu di dalam masalah sulit itu. Terus kita lebih ekspresif gitu, jadi kadang nggak bisa untuk langsung meredam gitu di dalam masa sulit itu, emosi gitu langsung meluap kayak gitu. Nah, peran komunitas inilah yang menolong untuk kita untuk memberikan jalan keluarnya kadang. Nah, jadi itu komunitas itu bisa semakin mendekatkan kita kepada firman Tuhan, terus tempat juga berbagi, tempat curhat, dan tempat berlindung. Jadinya komunitas itu kita bisa saling sharing beban gitu, sehingga kalau kita ada masalah, kita sekarang bisalah ada untuk teman, apalagi untuk teman berbagi, apalagi untuk yang merantau gitu kan, merantau jauh terus merasa pindah ke Jakarta seorang diri gitu. Nah, menemukan suatu keluarga yang baru di suatu komunitas, dan itu sangat menolong untuk berbagi beban gitu. Jadi di kala masa sulit ya komunitas, kita tahu orang-orang yang bisa kita percaya dan bisa ya terus membangun kita untuk berada di jalan yang benar gitu. Itu sih. Kalau dari kelompok 3 tadi sharingnya. Terima kasih Kak Margaret atas sharingnya. Selanjutnya ada lagi yang mau berbagi? Kelompok 10 katanya. Kelompok 10. Kak Septi, Mbak Septi. Matrix ya yang ngomong ya. Iya, Tadi itu tiba-tiba kelompoknya cewek semua. Cuman ada aku yang cowok. Gimana tuh? Oke. Aku mau berbagi yang dari kelompok 10 tadi. Jadi
yang menjadi penghalang sebenarnya ada dikelompokkan jadi dua ya kalau dari kelompok kami tadi. Jadi dari orang lain itu kalau dari orang lain memang kadang faktor ini tuh di luar dari kontrol kita gitu. Tapi yang kelompok kedua itu dari diri dalam diri sendiri. Ada yang ngomong overthinking, ada yang terlalu fokus pada masalah gitu. Jadi yang menjadi penghalang tuh kadang emang dari faktor luar dan dari faktor diri sendiri. Kalau peran komunitas di kelompok kami sepakat tadi untuk saling menguatkan, terutama menguatkan dalam firman Tuhan gitu. Itu sih. Septi. Ada lagi kelompok lain yang mau sharing? Nah, sepertinya di chat ini ada Kinan, Asriani. Ini boleh kali sharingnya. Dari Debo ada Kinan. Kinan satu kelompok sama Kak Septi, tapi kalau mau menambahkan boleh juga sih. Oke. Asriani juga ya, Kak? Iya, betul. Kalau mau nambahin boleh. Oke, ada lagi teman-teman yang mau sharing? Ini nih dari kelompok kami kelompok berapa ya? 6 kali ya. Ada yang punya Kak, aku nggak tahu Kak. Ada ya. Kami kelompok sukacita, kelompok joy. Oke, silakan Kak Gaby. Tapi bukan aku nih, siapa ya tadi? Debbie. Luar biasa, luar biasa. Lempar bola. Iya. Halo teman-teman. Tadi kami ada aku, ada Kak Gaby, ada Kak Priska, sama ada Jonathan. Tadi yang pertama, kenapa kita nggak bisa sukacita ketika masalah gitu. Yang pertama karena kita itu fokus dengan masalah kita sendiri. Contohnya aja, sekarang lagi masa pandemi. Kita harus beradaptasi dengan masalah-masalah yang datang ketika pandemi ini, belum lagi masalah-masalah lainnya yang mengikuti yang nggak habis-habisnya. Terus kita jadi menganggap masalah kita yang paling besar sehingga kita melupakan masalah-masalah yang lain, kita melupakan orang lain, dan berarti kita fokusnya hanya sama diri sendiri. Terus belum lagi karakter kita yang introvert gitu. Sehingga kita sulit banget untuk menyampaikan apa yang kita rasakan sama orang lain. Yang kedua, apa sih peran komunitas terhadap kita untuk membangkitkan sukacita? Yang pertama itu karena dalam komunitas itu kita saling mendoakan. Kita semua tahu kalau kekuatan doa sangat besar. Itu dalam komunitas kita sangat dibantu dalam doa. Yang kedua, kita saling support. Ketika kita lemah, yang kuat menguatkan yang lemah. Jadi ya sangat membantu gitu. Terus kita juga sharing pengalaman yang membangun gitu. Mungkin ketika kita mengalami masalah yang sedang kita alami sekarang, kita udah pernah dengar gitu sharing dari orang lain. Jadi kita mungkin bisa belajar dari cara dia mengatasi. Yang paling penting sih mengingatkan dalam pandangan firman Tuhan gitu. Gitu sih Kak dari kelompok kami tadi. Terima kasih. Terima kasih Debbie. Ada kelompok lain yang mau sharing? Sepertinya banyak nih ya. Tadi ada lagi? Kelompokku belum sempat nentuin orang, tapi nggak apa-apa ya teman-teman, aku yang share aja. Tadi silakan ada Ola. Dari Tang Baja Ayu, tadi sama Naken, dari Debo ada Naken sama Sri tadi. Kalau yang pertanyaan pertama yang menjadi penghalang tadi, dengan sharing tentang sosial media itu bisa menjadi suatu penghalang untuk melihat sukacita dalam kesulitan hidup, karena di saat kita membuka sosial media dan menghabiskan waktu banyak di situ, kita banyak melihat, memperhatikan dan fokus pada hal-hal yang di luar sana yang dimiliki orang lain, atau yang kita melihat kehidupan orang lain dan jadinya tidak puas akan diri sendiri, itu akan mempersulit kita. Dan peran komunitas, kalau menurut aku itu tadi sangat perlu untuk meluruskan kita kembali kepada cara yang benar. Karena walaupun kita biasanya tenggelam dalam kesibukan sendiri, tapi komunitas itu sangat penting untuk mengembalikan kita untuk
pada hal-hal yang penting. Seperti hari ini aja aku kayak bener-bener ngeghosting banget tadi di grup alumni muda, ya bener-bener nggak bales-balesan, tapi pas datang sini jam 4 ingat ada PA, masuk terus bener-bener nggak nyesal kan join. Jadinya kayak hal yang tidak baik untuk dilakukan, tapi sebenarnya komunitas itu sangat penting. Itu Kak Maria. Oke, terima kasih Ola. Ada yang lain? Aku dari kelompok 4. Ya, silahkan Kak Cornel. Halo. Apa tadi pertanyaannya? Ya, bentar dulu ya. Tadi penghalang sukacita ya. Tadi di kelompok aku ada Mei Mardiono, katanya dia tuh paranoid gitu loh. Jadi kayak apa ya, kayak padahal belum terjadi tapi kayak udah takut duluan gitu sih. Terus apalagi ya penghalang tuh, oh ya lupa sama kekuatan Tuhan. Jadi karena udah ribet sendiri, kayak aduh apa ya, overwhelmed sendiri. Jadi kayak oh iya ada Tuhan nih yang menaungi kita gitu. Terus tadi pertanyaan kedua, peran komunitas. Itu tadi Heri Yuda Sembiring bilang, katanya dia waktu SMA agak bandel sedikit, tapi setelah kuliah di Bandung, dia terbawa arus kebaikan oleh navigator gitu. Lalu peran komunitas juga apa ya, kita tuh kayak terkadang tuh nemu guardian angel kita gitu loh, yang ngingetin kita. Jadi kayak tadi ada yang sharing juga, kayak dia tuh takut banget kalau dia di DO kan nilainya jelek kan. Terus habis itu ada temennya yang bilang, ya lu nggak usah takut, apa maksudnya ada kekuatan Tuhan dan itu semua kan lo kerjain buat Tuhan, jadi ya udah serahin aja. Kayak gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Cornel. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Ada lagi? Harus semua kelompok ya? Nggak harus semua, tapi siapa tahu ada teman-teman yang masih mau berbagi. Mungkin ada tambahan dari yang udah disampaikan beberapa kelompok tadi. Kelompok Bu Ever belum? Bu Ever. Kayaknya semua udah diborong ya, kami nggak ada lagi. Ayo Mas Dimas. Mas Dimas yang tadi udah menyimpulkan, silakan Mas. Halo, tes. Iya, tadi ada Bu Ever, ada Ai, terus ada Grace juga. Saya coba menyimpulkan ya jawaban kami bertiga tadi. Untuk yang pertama, mungkin mirip-mirip ya dengan jawaban teman-teman yang lain. Yang pertama, apa yang menjadi penghalang kita untuk bisa bersukacita? Tadi kita diskusi, kemungkinan besar sih penyebabnya justru kita sendiri, itu diri sendiri, sama ketidakpercayaan kita kepada Allah. Jadi kita melihat segala sesuatu, situasi yang kita hadapi itu dengan kacamata kita sendiri ketimbang dengan kacamata Allah. Terus yang kedua, itu benar banget tadi ya, contohnya seperti saat ini ya, kita bisa bersekutu, bisa sharing beban yang dialami masing-masing, dan jauh lebih baik lagi bisa saling menolong, saling menasehati, dan saling menguatkan. Kira-kira itu. Bu Ever ada tambahan? Silahkan. Paling peran komunitas saja ya. Komunitas itu penting untuk kita semua ya. Itu aja sih. Oke, sekian dari kelompok 2. Oke, terima kasih Mas Dimas. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Nggak ada lagi? Oke, terima kasih teman-teman atas sharingnya, udah berbagi bersama dengan kelompok-kelompok yang lain juga. Kami meminta kepada Bang Angga dan Kak Winda untuk menyampaikan kesimpulan dari topik kita pada sore hari ini. Bang Angga sama Kak Winda diskusi. Maaf. Bang Angga sama Kak Winda, kami minta tolong untuk menyampaikan kesimpulan dari topik kita sore hari ini.
Oke. Oke, jadi makasih semua teman-teman yang udah bagi jawaban dari diskusinya. Pasti sebenarnya banyak ya kisah-kisah yang bisa menginspirasi satu sama lain tentang pergumulan dan juga bagaimana teman-teman sendiri bisa bertahan, khususnya di masa pandemi ini yang pastinya nggak mudah dilalui. Kalau dari kami, kesimpulannya itu jangan lupa untuk terus bersatu di dalam Allah, itu tadi ya, hidup dalam dekat dengan Allah supaya sukacita kita itu sama dengan sukacitanya Tuhan. Dan yang kedua, ya, supaya ada sukacita dan sejahtera yang seperti dijanjikan Tuhan. Yang kedua tadi sama dengan yang sudah dibagikan teman-teman, komunitas itu sangat penting, sangat berharga. Jangan pernah lari dari komunitas dimanapun teman-teman berada, karena komunitas itu juga dipakai Tuhan untuk mengajar kita, untuk menempa kita, untuk menghibur kita dan menguatkan kita juga. Kalau teman-teman merasa ada komunitas yang nggak cocok atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami berdoa supaya Tuhan mengangkat orang-orang yang tepat, yang teman-teman juga bisa saling mengisi, melengkapi, sehingga nggak bertumbuh sendiri, nggak jauh dari lingkungan yang sudah Tuhan sediakan itu tadi. Ya, tadi cuma mau nambahin aja. Tadi kan ya itu sih versi kami ya untuk membreakdown joy in adversity itu gimana gitu. Semoga tips-tipsnya tadi bisa bermanfaat, terutama yang yang bagian kita harus ingat selalu kenapa kita harus tetap stay in joy, udah tetap stay lagi, stay in joy waktu menjalani kesusahan atau yang mengalami kesusahan. Terus yang kedua tadi gimana cara ngukurnya supaya kita tahu bagaimana sih untuk men-treat atau menjalani permasalahan yang kita hadapi itu dengan tetap sukacita. Ya, yang ketiga tadi yang udah disampaikan sama Mamu. Itu aja kalau dari. Tapi kami senang bisa fellowship bareng teman-teman lagi. Terima kasih sekali. Terima kasih Bang Angga dan Kak Winda. Sore ini kita bisa belajar banyak hal bersama-sama.